Sampai hari ini selalu yang jadi masalah kita ketika rekan-rekan yang ditunjuk sebagai penyalur ini kesulitan pada saat ini upaya tadi dari pihak Pertamina kita undang Pak Sapa mudah-mudahan hadir pada pagi hari ini yang mewakili dari BPH Migas saya Pak Holland, saya ada fotonya, mudah-mudahan Pak Holland dengar apa yang kita sampaikan pada itu melalui Zoom meeting barangkali Holland ya. Dengan yang mewakili pom bensin kan baru ada satu yang aktif ya. Kalaupun memang secara legalitas ada dua, yang satu kan juga mati segan tak mau. Jadi sementara kita memaksimalkan. Ini kan di Bulungan ini sudah ada beberapa penyalur tadi yang dikeluarkan oleh Pemda ya. Ada 15 penyalur. Nah, sampai hari ini belum ada yang bisa, belum ada yang efisien lah, belum ada yang bisa dilayani. Barangkali itulah permasalahan yang ada pada pagi ini yang kita harus bicarakan. Saya dari Biro Perekonomian Kota Blitar Utara mengikuti baik pertemuan pada pagi hari ini sehingga permasalahan atau simpul yang tadinya masih kusut ini sudah mulai terurai. Berdasarkan apa yang beberapa kali rapat mulai tahun yang lalu ya maupun sebelumnya, sebenarnya permasalahan utama itu kalau kita lihat ini simpulnya kan pada siapa yang menentukan atau memberikan izin lembaga penyalur. Berdasarkan aturan dari BPH Migas di sini kan sudah jelas. Kalau dilihat dalam aturan ini dari peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2015 tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur. Di sini disebutkan di bab 3 penunjukan subpenyalur yaitu pada pasal 5 ayat 1 berbunyi, saya bacakan. Pada ayat 1, anggota dan atau perwakilan masyarakat setempat di wilayah yang tidak terdapat penyalur dapat ditunjuk sebagai penyedia dan atau pengelola subpenyalur di daerahnya setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah setempat. Ini ayat 1-nya. Sedangkan ayat 2 kalau kita bacakan di sini, subpenyalur yang telah mendapatkan persetujuan untuk menyalurkan jenis BBM tertentu dan atau jenis BBM khusus penugasan yaitu dari pemerintah daerah, sarana penyalurannya wajib memenuhi persyaratan teknis, keamanan dan keselamatan kerja diperoleh dari penyalur yang ditetapkan oleh badan usaha. Kan kita sudah tahu bahwa di Indonesia itu badan usaha tentang ini kan hanya ada dua, yaitu AKR dan Pertamina. Menurut hemat kami di sini sebenarnya ya ketulusan dari kedua belah pihak lah antara aturan ini yaitu dari BPH Migas dengan PT Pertamina sendiri. Kita di daerah terutama kewenangan kalau dari provinsi ini sebenarnya kami melaksanakan pengawasan atau pengaturan ini dengan bekerjasama dengan kabupaten kota. Selanjutnya kabupaten kota yang punya wilayah inilah nantinya yang memberikan izin subpenyalur sebagaimana apa yang sudah lama sebenarnya kita rapatkan terdahulu, yaitu ada 15 subpenyalur. Coba nanti kita diskusikan sama BPH Migas dan Pertamina sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua terkait subpenyalur, Pak ya. Nah, subpenyalur itu sebenarnya juga sudah di dalam ketentuan tadi sudah dijelaskan sama Pak Karo terkait dengan aturan yang jelas di dalam negeri ini, yaitu penunjukan yang dilakukan oleh Pertamina sebenarnya. Karena ini secara filosofi adalah subpenyalur ini kan berorientasi ke ekonomi. Jadi kalau Pertamina menunjuk dan Pertamina juga berorientasi ke finansialnya. Jadi itu ketetapan dan dalam aturan juga gitu. Jadi kami juga mendukung dan memperjelas bahwa ya bagaimana caranya kita di daerah ini sebenarnya sebagai pelaku.
Jadi kebijakan di atas PT Migas dan Pertamina itu adalah untuk mensinkronkan atau menetapkan bagaimana, apalagi seandainya mereka membuat juknis yang jelas supaya kita tinggal melakukan. Saya kira itu aja Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.